Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bapa di surga, terima kasih biar hari ini hamba-Mu menyampaikan firman. Biar semua boleh dibukakan hati dan pikirannya, supaya Tuhan berbicara pada setiap kami, khususnya mereka yang diutus atau akan diutus dan akan melahirkan misionari baru Tuhan, yang mengerti panggilan Tuhan. Karena kami semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Kami semua dipanggil untuk menjadi saksi-Mu. Karena setiap kelahiran kami di atas muka bumi ini, Tuhan punya purpose, Tuhan punya rencana. Maka bukakan setiap kami, baik melalui vision direction, life direction, Tuhan akan bukakan kami semua. Berkati dalam nama-Mu hamba berdoa, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, yang pertama kita lihat PowerPoint yang pertama. Tadi itu keluarga saya udah kenalin, kenapa saya di Perth sudah. Nah sekarang Revelation Mission kita mulai dari Kisah Rasul 27 ayatnya yang pertama. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul 27 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Perhatikan garis bawahi kata diputuskan. Kami akan berlayar ke. Saudara, hidup ini, kita sekarang ini ditentukan apa yang kita putuskan. Bapak Ibu Gembala 37 tahun yang lalu mengambil keputusan. Saya menikahi kamu menjadi istri. Istri berkata, aku menikahi kamu menjadi suami. Itu karena keputusan. Maka karena keputusan mereka, lahirlah Stefani. Anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, Ruth yang saya terkenal di kota Perth. Dan kalau mereka tidak mengambil keputusan, tidak ada yang namanya Stefani hari ini. Bisa kita bayangkan apa yang kita putuskan begitu mempengaruhi hidup kita ke belakang dan ke depan. Oke, jangan main-main mengambil keputusan, terutama apalagi keputusan kita menikahi seseorang itu seumur hidup. Dan mempengaruhi anak kita, mempengaruhi hidup kita. Kepada siapa kamu memutuskan hidup menikah, itu menyerahkan hidup. Salah menikah, bye-bye, habis. Maka yang belum menikah, putuskan yang benar siapa yang akan mendampingi kita seumur hidup. Kebahagiaan kita, kesengsaraan kita, itu karena pilihan kita. Maka setelah diputuskan, firman Tuhan bilang, bahwa kami akan berlayar ke, maka keputusan berlayar ke kemana, itu menentukan. Kayak hari ini ada peneguhan penatua. Itu keputusan yang diambil akan mempengaruhi ke depan. Malah Ibu Gembala juga ambil keputusan juga untuk menyerahkan yayasan pendidikan mulai dengan generasi muda yang berikutnya. Stefani dan suami. Itu akan mempengaruhi ke depan. Apapun yang kita putuskan hari ini. Teman-teman yang diutus mengambil keputusan ke gunung apa tadi 7 gunung, saya nggak hafal gunungnya itu. Itu keputusan. Dan kita semua tidak bisa lewatkan keputusan-keputusan yang kita ambil. Dan sangat menentukan kita. Tapi sekarang caranya bagaimana kita mengambil keputusan. Oke, slide yang berikutnya. Saya mau sharing sedikit mengenai human being dan human doing. Banyak orang mengambil keputusan karena human doing. Apa artinya human doing? Jadi kurang lebih berarti begini, tindakan manusia percaya bahwa mereka harus melakukan atau harus mengambil keputusan itu yang sesuatu untuk apa? Kebanyakan untuk supaya dihargai dalam masyarakat. Untuk dihargai dirinya sendiri. Itu keputusan yang diambil.
Human doing, saya harus lakukan sesuatu supaya saya dihargai. Saya lakukan seperti ini supaya saya dihargai masyarakat. Saya menjadi lebih ini. Itu karena keputusan, karena human doing. Tapi yang kedua namanya human being. Dia mengambil keputusan karena dia menjadi sesuatu lebih berdasarkan apa yang dia percayain. Berdasarkan value atau nilai atau sikap. Jadi ini lebih matang. Orang mengambil keputusan, dia tidak dipengaruhi oleh yang emosi. Tapi sesuatu yang lebih dalam gitu, lebih dalam di dalam dirinya. Maka orang-orang yang mengambil keputusan karena ngikut-ngikut tuh, human doing tadi karena ikut-ikut. Kenapa kamu jadi lawyer? Jadi pengacara? Karena enak lihat-lihat iklannya TV pengacara yang terkenal Hotman Paris dikelilingin wanita-wanita cantik. Jadi saya pengen jadi pengacara itu karena seperti Hotman Paris. Itu human doing, bukan human being. Jadi banyak kita karena sesuatu yang di luar tapi bukan yang di dalam. Semoga hari ini kita nangkep hal seperti itu dan akan mempengaruhi kita banyak sekali. Banyak orang yang gak bahagia karena mengambil keputusan karena human doing, bukan being menjadi. Oke, yang berikutnya, slide berikutnya, reason dan revelation. Hampir mirip. Jadi kalau orang mengambil keputusan karena reason itu lebih banyak ke human doingnya, effort kita, usaha kita, kekuatan manusia. Tapi revelation itu lebih berdasarkan kekuatan Tuhan. Nah, kita lihat di sini Rasul Paulus jelasin bagus banget. Masih kisah Rasul 27 ya. Sekarang ayatnya yang ke-10. Karena saya lengkapin banyak ayat yang kita mau baca. Ayat 10, kita baca sama-sama dulu ya. Ayat 10, setelah itu kita lihat ayat yang berikutnya. 10, yuk 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Rasul Paulus ya tadi setelah diputuskan belayar ke situ, nah ini Rasul Paulus kita belajar sesuatu lagi di sini. Rasul Paulus nggak punya keputusan karena dia sebagai tawanan. Tadi ingat itu tawanan dibawa seorang perwira Romawi yang bernama Julius. Kadang-kadang dalam hidup kita nggak punya keputusan karena kejadian sesuatu seperti kita dipaksa diarahkan. Tetap di situ pun Tuhan bekerja. Roma 8:28. Tuhan bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang percayakan revelation, dia gak gampang menyerah. Dia walaupun gak punya keputusan, dia datang, dibawa perwira Julius, dibawa. Tetap ada penglihatan, aku lihat. Pelayaran kita ini bahaya, bahkan nyawa kita ini bahaya. Dia udah lihat. Karena dia pakai revelation. Ayat 11 sebagai ayat 11. Kita baca sekarang ayat 11. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Ini mulai pakai reason. Perwiranya bilang begini, Paulus, kamu itu tawanan, kamu tahu apa? Apa tahu dunia pelayaran? Ini nakoda. Dia udah ahli, sertifikatnya nakoda, sekolahnya sekolah pelayaran, bisa membaca tentang arah angin, membaca tentang bintang, membaca tentang laut. Saya percaya ini lebih masuk akal. Kamu ngomong gak masuk akal, gak ada dasarnya. Tapi Paulus bilang, aku lihat. Buktikan lihatnya. Kayak sekarang lagi ribut pesulap merah. Iya kan? Yang satu bikin keris keluar listrik itu, lalu keluar asap, diminta buktikan. Ini sesuatu yang gaib, pokoknya ya gaib.
nggak bisa dibuktiin. Yang sulap merah bilang, aku bisa buktikan. Itu ada cairan kimia pakai begini caranya, maka keluar asap. Yang di sini, aku nggak bisa buktiin. Pokoknya percaya nggak? Agak susah, saudara. Tapi bukan berarti saya pro di sini, bukan. Karena nanti kita lihat lagi Revelation yang benar, dia nggak boleh mengambil keuntungan sendiri, nggak boleh pakai trik. Ada banyak sekarang termasuk rohaniawan itu pakai trik, belajar ini, belajar itu, belajar ini. Yang banyak yang terjadi trik di dalam gereja. Oke, terusin ya. Dia lebih percaya itu pakai reason. Nah kita bilang ayat 12 nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau kereta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Perhatikan garis bawah itu, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju. Kalau pakai reason, buktinya apa? Lebih banyak orang setuju, lebih masuk akal, lebih make sense. Akhirnya perwira bilang, lihat, orang banyak setuju. Nggak ada yang setuju sama Rasul Paulus. Lihat reason sama revelation. Oke, selesaikan ya. Baca kita berikutnya. Lengkap lagi ayat 13 ya kita baca sekarang. Ayat 13. Ya, baca 1, 2, 3. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dengan sekali menyusur pantai Kreta. Perhatikan, mereka menyangka. Ini bisa diartikan mereka menghitung-hitung. Mereka pakai reason. Wah, masuk akal. Wah, bisa nih, kita akan sampai. Tentu akan tercapai. Mereka mulai membongkar sauh nih pokoknya. Angkat jangkarnya, oh kita mulai berlayar. Karena perhitungannya udah mantep, pakai peta, pakai derajat semuanya. Wah, ini perfect time ini. Apalagi di situ dikatakan angin sepoi-sepoi. Semuanya mendukung banget dah. Wah, mantep. Ini saat yang tepat untuk berlayar. Mereka berlayar. Ayat 14, baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Tiba-tiba, tadi lagi spoi-spoi. Wow, berapa banyak kejadian dalam hidup kita seperti itu. Saya punya teman pengusaha. Bangun hotel di Bali. Udah perhitungan. Wah, untungnya gede ini. Wah, ini bagus ini semuanya kontrak. Wah, mau pembukaan. Tahun 2020 kemarin. Mau pembukaan, udah hitung, udah siapin semua. Masuk akal, anginnya sepoi-sepoi. Wah, mantep ini semuanya. Wah, pokoknya perhitungan nih. Kalau jalan nanti sebulan kamar penuh sekian. Bisa bayar loan bank sekian. Untung sekian. Wah, happy. Tiba-tiba 2020 corona datang. Berapa banyak yang bangkrut waktu COVID itu datang? Termasuk pendeta, ada yang kenal banyak loh. Ada teman cerita di Jakarta, pendeta itu kalau khotbah itu 1 minggu dia bisa khotbah minimal 10 kali, bisa sampai 30-40 kali. Karena kalau hari Minggu aja khotbah, saya kalau dijadwalin di Jakarta, kalau gerejanya gede, ada 7 kali khotbah. Kadang-kadang urapannya bukan Roh Kudus lagi, Roh Kuda tuh datang saudara. Paksa lagi khotbah gitu saudara. Saudara bayangin seminggu 7 kali, belum di tengah minggu banyak kebaktian itu. Ada undangan ucapan syukur ulang tahun, ucap syukur pernikahan, ucap syukur ini, itu macam-macam saudara. Dia udah hitung-hitung. Sebulan kira-kira bisa dapat
sekian. Kredit mobil, kredit rumah. Begitu corona datang gereja tutup. Nggak pernah sejarahnya kita tahu gereja itu tutup. Kecuali yang bisa nyalakan si Miss Corona itu, saudara. Kelimpungan, saudara. Di sini kita belajar, tidak berapa lama kemudian. Maka jangan pernah kita mengandalkan kekuatan, kepintaran, kekuatan manusia. Maka firman Tuhan berkata, terkutuklah manusia yang mengandalkan itu manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Satu contoh, kita udah belajar berapa banyak perhitungan kita meleset. Karena kita pun mengalami. Yang berikutnya kita lompat lagi ayat 22. Kita lihat sekarang orang yang pakai revelation, orang yang bergantung kepada Tuhan. Ayat 22. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Dia dapat revelation lagi. Semua pada gelisah, pada takut. Begitu kita bilang, jangan gelisah. Dia udah lihat, dapat revelation lagi. Ya, kecuali kapal ini doang yang akan karam. Kita semua akan selamat. Kadang-kadang orang yang revelation itu dia melihat orang lain belum lihat. Kenapa bisa ngomong begitu Rasul Paulus? Dijelaskan di ayat 23-nya. Ya, kita lihat ayat 23-nya. Ayat 23-nya. Baca lagi sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Gak heran dia percaya ada malaikat Tuhan. Malaikat hanya salah satu cara Tuhan untuk dia revealkan kehendaknya. Dia reveal, dia nyatakan isi hatinya. Kalau saudara percaya akan revelation masih berlaku saat ini. Walaupun revelation itu ada dua. Revelation yang khusus artinya firman Tuhan itu ditulis karena revelation. Itu revelation khusus. Jadi tidak lagi mungkin akan mendapat revelation untuk menulis kitab baru lagi. Udah gak mungkin, udah tertutup. Jangan gara-gara wah kita mesti percaya revelation, pulang dapat firman Tuhan. Kitab Wahyu gak pasal 22, ada pasal 23-nya. Itu sesat, saudara. Jadi itu udah tertutup, tidak boleh ada orang menambahkan lagi dan menguranginya. Udah tertutup. Karena udah dijelaskan revelation itu udah tertutup khusus. Juru selamat udah datang namanya Tuhan Yesus, itu revelation khusus. Jadi nggak boleh lagi di Kupang ada orang gadis berkata, saya hamil dari Roh Kudus dapat revelation. Itu sesat. Jadi jelas dimana kita lihat lagi di bawahnya. Firman Tuhan selalu dia punya backup. Kita disuruh percaya revelation dan kita diajarin bagaimana untuk percaya tapi dengan aman. Ayat 35-nya saudara lihat sini, ayat 35-nya. Saya mau jelasin sini. Ayat 35-nya ya. Kita baca lagi sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Lihat Rasul Paulus dapat revelation, tapi dia kepada apa? Christ center. Maka di tengah-tengah orang panik itu diajar perjamuan kudus. Semuanya ini karena Tuhan. Ini gak boleh atas nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Maka dibawa di dalam perjamuan kudus. Aduh luar biasa saudara. Sampai akhirnya saudara, saya gak bisa panjangin karena saudara pulang baca yang misi menarik banget. Udah setelah perjamuan kudus, apa yang diceritakan itu persis saudara. Kapalnya karam. Lalu prajurit ini berpikir, aduh ini kalau karam kapal pecah, ini kan bawa tahanan, ingat tadi ayat 1 ini bawa tahanan. Ini tahanan kabur semua, kalau tahu kabur semua, dia pulang, ini bisa dihukum mati semua nih. Tentara Romawi, kerajaan tuh kejam banget, kamu meloloskan. Maka dia punya pikiran, daripada dia lari mending aku bunuh semua, dia pengen bunuh tahanan. Berarti kalau dibunuh, termasuk Rasul Paulus terbunuh. Terus baca, waduh menarik banget, silat luar biasa. Tapi tiba-tiba juga Tuhan mampu gerakan perwira itu
Baru dia mau membunuh, dia pikir aduh saya pengen bunuh semua. Tapi ada Paulus nih. Karena satu orang benar. Satu perahu itu selamat. Nggak jadi dibunuh. Aduh makanya kita ini luar biasa nih. Karena kita biji matanya Tuhan. Sampai nggak jadi bunuh, akhirnya mereka nabrak satu pulau. Pulau ini bernama apa? Kita baca seterusnya. Kisah Rasul 28 ayat 1. Kita baca sama-sama. Kisah Rasul 28 ayat 1 ya. 1, 2, 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Dan Malta artinya place of refugee, tempat untuk kita rest, untuk kita mengungsi, untuk kita aman. Maka orang yang berjalan pakai revelation Tuhan memang kelihatannya susah. Kita kadang-kadang nggak tahu tujuan, kita nggak tahu akhirnya di mana. Rasul Paulus nggak tahu, tapi dia tiba di Malta. Dan saudara baca di Malta lagi, dia ngapain di Malta? Apa tujuannya? Kalau Tuhan bawa ke Malta pasti ada tujuannya. Hanya untuk menyelamatkan pejabat di Malta itu. Dia sakit, Rasul Paulus doain dia sembuh. Kadang-kadang misi itu kita tuh nggak perlu lakukan yang besar. Karena kita diutus di gunung-gunung apa? Hanya untuk menyelamatkan satu jiwa. Jangan lihat jumlah besar. Maka kita berkata, satu jiwa diselamatkan, surga bertepik sorak. Jadi satu jiwa. Saya mau tutup dengan satu kesaksian, saudara. Satu klik. Saya nggak sempat saksikan ini karena waktu, saudara. Lewatin aja yang berikutnya, saudara. Karena ini saya dapat revelation ini lagi di hotel. Supaya fresh. Saya suka nonton kalau ada waktu aja. Tapi saya nggak suka nonton film sinetron yang nangis-nangis atau Cina ngamuk kungfu gitu, saudara. Nggak gitu suka. Saya lebih suka kisah nyata. Karena kita bisa belajar sesuatu. Saya nonton ini National Geography. Pas message-nya untuk mission, untuk revelation ini, saudara. Kisahnya ada sebuah mobil. Gambar ini, lihat ini mobil. Ditutupin, coverin. Ternyata mobil ini sudah parkir di depan rumah ini 13 tahun lamanya. Lalu ada orang yang pekerjaannya dia panggilan hidupnya, makanya semua punya passion gitu. Orang punya passion. Ada orang tuh punya passionnya di situ. Nah, passion dia ini, dia bikin video yang disebut Car SOS. Jadi mobil SOS. Jadi pertolongan mobil kurang lebih itu dalam keadaan emergency. Ada program Car SOS. Saya juga baru pertama nonton seri, baru yang lain belum pernah nonton. 13 tahun nganggur, dia dapat berita. Mobil ini nganggur 13 tahun karena yang punya itu kecelakaan. Bukan pakai mobil ini, kecelakaannya lagi naik motor. Kecelakaan dari leher sampai bawah, dia lumpuh. Nggak bisa gerakin lagi. Dia hanya bisa gerak kepala gini, tangan semua ini lumpuh. Tapi dia sayang sama mobil, dia suka mobil ini. Dia bilang ini seperti baby dia. Maka dia bilang mobil ini please jangan disentuh, jangan dirubah. Ini terakhir kali dia naikin mobil itu di park, situ ya udah diam di situ, nggak boleh orang sayang banget. Jadi kisah ini menyebar ke tetangganya. Aduh orang ini kasihan banget lumpuh tapi sayang sama mobil. Lalu orang yang punya visi misi itu menyelamatkan mobil ini buat dia menarik. Lalu ditanya interview yang punyanya siapa tadi kecelakaan gini-gini. Wah lalu dia punya visi bilang bagaimana kita nolong, kita robah mobil ini, kita modifikasi supaya orang ini bisa naik ke mobilnya lagi. Kan dia punya dream, dia punya mimpi. Itu kalau bisa gue nyetir lagi, kalau bisa masuk mobil, menikmatin mobil itu. Tapi nggak bisa. 13 tahun dia hanya sedih ngeliat mobil itu nganggur di situ. Tapi nggak boleh disentuh. Ini banyak kisahnya dipercepat, saudara. Nah orang yang punya misi ini. Kita lihat satu slide lagi berikutnya. Nah ini orang itu akhirnya modifikasi mobilnya, saudara. Pintunya yang tadi buka sempit ini dirubah, modelnya bisa buka sekali dua bareng. Lalu tempat duduknya supaya dia bisa
bisa muter supaya orang cacat tuh bisa masuk dalam jadi puter. Intinya akhirnya orang ini bisa nikmatin naik mobil, saudara. Dia senengnya setengah mati. Dan waktu dia datang ini mobilnya dibuka dengan seru gitu, saudara. Ada banyak orang meneteskan air mata. Intinya saya mau ambil begini. Ada orang yang ngelihat mobil nganggur saja, ditutupin. Dia dapat, mungkin bagi kita bilang revelation, mungkin bagi dia suatu pencerahan. Dan dia misinya untuk menolong orang. Hanya mobil aja, saudara. Yang ujungnya memang akhirnya menyelamatkan orang, dia bisa senang, dia bisa naik mobil lagi. Misi kita kadang-kadang Tuhan kirim bisa lewat melalui mobil seperti ini. Mungkin kita lihat pohon kelapa, mungkin kita lihat sungai, kita mungkin lihat apa tuh Tuhan bicara berbagai macam cara. Makanya waktu saya lihat ini, saya sempat dapat gerakin ini, bawain cerita kisah ini. Misi itu yang zaman sekarang yang Tuhan mau itu kadang-kadang jangan hanya dalam arti itu merintis gereja nggak salah, is okay. Tapi ada banyak misi. Orang ini pakai misinya lewat apa? Coba kita bayangkan kalau kita bisa lakukan misi, mobil ini dirubah, orang cacat tuh bisa masuk. Bisa perkenalkan Yesus. Ada banyak cara. Biar malam hari ini kita terbuka, Tuhan kasih kita revelation masing-masing. Ada banyak cara untuk kita bisa lakukan berita sukacita itu pada setiap orang yang membutuhkannya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita mau berdoa hari ini. Siapa yang hari ini percaya revelation itu masih berlaku sampai hari ini? Mungkin kadang-kadang kita nggak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Tapi ingat, ada yang namanya life direction. Kalau kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, maka jalan yang terbuka, jalan yang tertutup, dia bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tugas kita hanya mengasihi dia. Mengasihi dia. Karena waktu kita mengasihi dia, dia tahu hati seorang bapa akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Maka hari ini siapa yang percaya, dibilang Tuhan saya kembali menyerahkan hidup saya, mempercayakan kepada Tuhan. Seringkali saya berjalan dengan kekuatan logika, dengan reason, dengan perhitungan. Bahkan saya marah-marah sama Tuhan, kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Maka waktu 2018 Tuhan bukakan, saya berkata Tuhan terima kasih. Karena saya mengasihi Tuhan, Tuhan hanya gerakan saya melayani di Lampung dengan tanah yang becek. Tidak ada fasilitas listrik, tidur di kursi gereja. Ternyata setia melakukan perkara kecil di Lampung. Untuk itulah Tuhan membawa saya ke kota Perth. Maka hari ini kalau Tuhan percayakan satu pelayanan kepadamu, lakukan itu dengan mengasihi Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, karena itu bukan akhirnya. Karena dia punya tujuan yang jauh lebih baik. Mungkin kadang ada penderitaan seperti Rasul Paulus, kapalnya mau karam, dia harus mengalami mabok laut. Itulah panggilan misi. Kita tidak melakukan apa yang kita mau, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan membawa ke tempat Malta, place of refugee. Siapa yang kembali ingin menyerahkan hidupnya, menyerahkan hatinya kepada Tuhan, letakkan tanganmu di dada. Kita nyanyikan pujian, mungkin ada worship leader, siapkan satu lagu. Maka hari ini saya ingin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap kita berkomunikasi sama Tuhan. Buka hati kita, buka pikiran kita. Kita percaya Tuhan sampai hari ini tetap berbicara. Tapi untuk memuliakan Dia, bukan untuk menguntungkan kita. Terima kasih Yesus. Hati yang mengasihi
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami ibas seperti hatimu Yesus. Hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami ibas seperti hatimu Yesus. Yeah, Jesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Yeah, Jesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Bapa, lihat setiap kami hari ini. Kami mengasihi-Mu. Gereja ini mengasihi-Mu. Maka hari ini Kau melihat Tuhan malam misi yang kami adakan. Bukakan hati pikiran kami untuk terbuka akan revelation. Daily revelation. Revelation yang dinyatakan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Bahwa Engkau hidup tidak berubah. Kau tolong Tuhan gereja ini, tolong setiap kami. Dengan hati yang mengasihi kami melangkah. Dengan hati yang mengasihi kami bergerak. Dengan hati yang mengasihi Tuhan buka jalan. Maka dengan hati yang mengasihi kami bertahan di tengah aniaya. Dengan hati yang mengasihi kami melihat walaupun orang belum lihat. Biar turun berkat anugerah limpah rahmat-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau tetap Tuhan dan tidak berubah dulu selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa memberkati gereja ini, memberkati setiap jemaat di tempat ini, untuk punya misi, punya hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua kita yang percaya katakan, amin. Yes.